terima kasih udah buka video ini. Buat teman-teman yang udah pernah baca One of Us is Lying dan suka sama novel ini, tahu nggak sih kalau ini udah ada sequel keduanya yang baru rilis bulan Januari lalu, yaitu One of Us is Next. Well, dari latar waktu sebenarnya buku keduanya ini ngambil 18 bulan setelah cerita di buku pertamanya selesai. Jadi buku keduanya ini mengikuti kisah, kalau lo masih inget, adiknya Bronwyn yaitu Maeve dengan teman-temannya di Bayview High School. Jadi ya technically masih di sekitar Bayview High School. Nah, dari premis cerita sih sebenarnya hampir-hampir mirip, bahwa di mana ada serangan teror untuk mengancam menyebarkan aib siswa-siswa di Bayview High School. Cuman kalau di buku pertamanya itu kan lebih kayak vlog dan kita udah tahu gitu orangnya siapa. Nah, kalau ini bener-bener gak tahu dari mana dan caranya juga berbeda. Caranya yang di buku kedua ini adalah lewat texting game, yaitu Truth or Dare. Jadi kalau Dare disuruh untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dan macam-macam, tapi kalau misalnya Truth, aibnya akan tersebar lewat ke teman-temannya. Nah, yang membedakan novel ini sama novel yang pertamanya adalah kompleksitasnya jauh-jauh lebih berbeda, karena mungkin keterlibatan karakternya juga jauh lebih banyak. Kalau di buku pertama itu tuh kayak cuman sekitar Bayview High School aja atau anak-anaknya aja. Nah, di buku kedua ini nanti akan ada keterlibatan keluarga, teman kerja, dan jauh lebih ekstrim aja gitu bahayanya. Kalau misalnya yang pertama kan kita kayak udah tahu nih ada korban di depan, jadi kita cuman kayak reveal ini tuh siapa. Kalau yang buku kedua ini tuh tensinya lebih tinggi karena kita nggak tahu itu siapa dan ancamannya tuh selalu datang gitu. That's why menurut gue kalau misalnya lo merasa bahwa buku yang kemarin terlalu ringan atau terlalu simple dari segi permasalahan, buku kedua ini mungkin bisa menjawab kegelisahan lo yang itu. Karena kompleksnya yang tinggi, jadi solusinya juga kan gak mudah. Akhirnya bahkan kayak lo bener-bener harus baca ceritanya dari awal sampai full untuk kayak get the plot twist. Selain itu, plot twistnya juga gak cuman ada di satu titik, tapi ada di beberapa titik. Jadi make sure lo jangan sampai miss salah satu halaman atau salah satu chapter dari novel ini. Well, kurangnya adalah kalau misalnya di novel pertama itu kan kayak lama gitu untuk ke epilognya. Kalau ini justru kebalikannya. Ini tuh kayak di awalnya tuh lama banget untuk get the hit of the story. Jadi gue tuh sempet kayak hampir mau give up gitu, kayak aduh ini apa sih serunya gitu. Tapi itu ternyata worth to wait, karena ketika udah ancamannya udah mulai, terus semakin tinggi, itu semakin kayak wah gila, ancamannya ekstrim banget, terus juga kayak seru banget, terus kompleks aja gitu karena kayak semuanya terlibat. Sama mungkin karena kebanyakannya karakter, penulis di akhir-akhir tuh jadi nggak menceritakan semua karakternya akhirnya kayak gimana. Ada beberapa karakter yang kesannya kayak buat apa gitu, akhirnya gimana dia jadinya, itu tuh nggak begitu dijelasin semuanya. Nah, kira-kira dari keduanya mana yang lebih baik itu agak susah, karena sebenarnya keduanya nih saling melengkapi sehingga membuat cerita Bayview High School itu menjadi lebih solid. Yang mana yang bikin gampang jatuh cinta atau gampang cepet banget untuk suka, itu gue masih bisa bilang yang pertama. Tapi kalau misalnya emang lo suka lebih kayak misteri atau thriller yang cukup padat, mungkin lo bisa baca yang kedua. Well, kalau dari segi konflik sih sebenarnya tidak begitu berpengaruh banget. Maksudnya kalau lo nggak baca pertama ya sebenarnya nggak masalah juga sih, nggak ketinggalan any clues atau yang mengarahkan kepada nanti klimaksnya kayak apa. Jadi kalau misalnya yang pertama gue bisa kasih kayak 9,5an, mungkin yang buku kedua gue cuma bisa kayak kasih 9 atau 8,9 karena lama banget sih untuk get the hitnya. Kalau misalnya mau lihat lengkap reviewnya atau recap lagi, bisa main ke blog gue di www.garesproject.com. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara.